Lama sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah hari ini beliau akan membawakan kajian dengan tema pilar-pilar kebangkitan umat. Kajian ini merupakan kajian lanjutan dari kajian bulan lalu yang alhamdulillah juga sudah dibawakan oleh beliau. Tanpa bertanya-tanya, malam ini kami berikan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hafizahullah. Kemarin kita sudah bahas sampai pada sikap optimis. Sebenarnya saya ingin melanjutkan ceritanya dulu, tapi ada yang perlu ditambah sekali, yaitu hikmah dari yang kemarin belum selesai. Jadi insya Allah apabila kita bertemu lagi nanti kita baru akan melanjutkan cerita hijrah mulai dari tibanya Nabi di Kuba sampai masuk kota Madinah dan bagaimana Nabi membentuk masyarakat Madinah. Sebelum sampai ke situ kita akan coba lanjutkan yang kemarin dulu, bahwa ketika kita sudah diberikan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran dalam pentas sejarah kehidupan manusia, di antara pelajaran yang sangat banyak kita ambil dari cerita-cerita yang lalu, yaitu sikap optimis dalam menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, hambatan, gangguan, terutama saat-saat kepepet, saat-saat genting, saat-saat kritis yang sudah berkali-kali Allah berikan itu kepada kita di dalam sejarah kehidupan manusia lalu. Bagaimana nabi-nabi lalu ketika kepepet Allah tolong, mulai dari Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, Nabi Ibrahim ketika dimasukkan dalam api, Nabi Isa ketika dikepung mau disalib, Nabi Yusuf ketika dicebutkan dalam sumur, Nabi Yunus ketika sudah masuk ke dalam perut ikan, Nabi Muhammad yang kemarin kita ceritakan dalam saat 12 hari berkali-kali mengalami saat genting dan seterusnya. Saat-saat genting itulah justru saat-saatnya datang masa pertolongan Allah Subhanahu wa taala apabila kita terus dalam keadaan istiqomah, bertahan dengan keimanan, pasrah total, tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kini kita mengalami saat yang kita sebut dengan jahiliyah sistemik berteknologi. Jahiliyah sistemik berteknologi. Kalau dulu berhalanya dalam bentuk patung barangkali ya, sekarang berhalanya dalam bentuk isme-isme, pemikiran-pemikiran yang didewa-dewakan padahal bertentangan dengan ajaran Islam dan seterusnya, atau berupa berbagai macam bentuk permainan hiburan yang kemudian melalaikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Masih banyak lagi. Judi juga begitu. Di zaman dulu judi ngarium, kumpul begini. Maka ada seorang majelis ulama sudah meninggal bikin fatwa dulu SDSB bukan judi katanya, karena tidak berhadapan-hadapan. Padahal bisa melalui internet, bisa melalui telepon, SMS yang tarifnya sampai 2.000, hadiahnya dibagi dari tarif itu, judi juga namanya kan gitu ya. Atau musabaqah Quran, peserta dikenakan biaya sampai mahal banget, kemudian hadiahnya diambil dari uang peserta, ya judi juga namanya dong. Kan filosofinya musabaqah itu lahirnya pihak pertama dulu gitu ya. Seorang pencinta Al-Quran misalnya, dia kepingin sekali memberikan apresiasi, membagi hadiah pada orang yang gemar membaca Al-Quran, tapi karena keterbatasan uangnya dia akan memilih, menyeleksi kan gitu. Maka si A yang punya uang, si B, si C, si D inilah yang disuruh berlomba. Jadi tidak keluar uang sama sekali kan gitu. Si A, si B, si D, si A yang memberi hadiah, nah itu baru halal namanya, sah. Tapi kalau yuk kita bikin musabaqah yuk, ya taruh uang di sini ya. Ntar yang menang ambil. Jelas sekali gitu. Nasyid kayak apa dan seterusnya. Jadi dia bisa lewat SMS, bisa lewat email, game-game dan sebagainya. Sama juga pembunuhan. Di zaman Fir'aun laki-laki disembelih. Di zaman Abu Jahal perempuan dikubur hidup-hidup. Zaman sekarang belum ketahuan lagi perempuan, masih di dalam perut. Cuman ngebunuhnya pakai pil, pakai suntik misalnya dan seterusnya. Jadi sistemik terus berteknologi sehingga hanya orang tertentu saja yang akan mampu melihat kejadian itu gitu ya. Nah, pada saat-saat seperti itulah kita hari ini hadir di dunia ini. Maka
Sekali lagi, Allah tidak tinggal diam, mengutus hamba-hamba pilihannya yang sudah mulai. Ketara sekali, batasnya sekitar 1980, ditandai dengan isu kebangkitan Islam, ditandai dengan isu abad globalisasi, ditandai dengan banyaknya pertukaran pelajar dan mahasiswa. Nah, saat itulah ada perubahan yang sangat signifikan. Saya juga ikut prosesnya soalnya, ya. Ketika misalnya jilbab 12 tahun dilarang, ketika teman-teman yang laki-lakinya ikut membela sampai timbul korban meninggal dunia pada saat demo teman saya. Ketika terjadi kasus Al-Azhar, jadi bukan Priok saja, tapi kasihan kalau Al-Azhar banyak yang tereksploitasi, demo jilbab habis-habisan, korban banyak sekali. Selama 12 tahun, dimulai dari Ibu Kuldenhoff pada saat mengeluarkan peraturan pelarangannya, dan diakhiri pada saat Hasan Wali Nono selaku Dirjen Dikdasmen pada saat itu. Nah, jadi tahun 80 itu ada era baru, ya, angkatan dakwah 80-an lah kira-kira gitu, ya. Dimana abad kebangkitan Islam, abad globalisasi, abad informasi, dan juga pertukaran pelajar yang menyebabkan terjadi percepatan yang luar biasa. Apa cirinya? Nah, inilah yang kemudian sama-sama harus kita cermati, gitu. Jangan sampai kita biarkan saja ada orang yang sengaja ingin mengaburkan, ingin mengalihkan isu-isu yang sebenarnya menjadi pilar-pilar kebangkitan umat Islam, kemudian dialihkan dengan isu politik, dengan isu militer dan sebagainya. Apa pengalihannya? Misalnya berhasilnya Khomeini menumbangkan rezim Syah Iran, hati-hati gitu. Berhasilnya Afghanistan bertahan menghadapi Rusia, hati-hati. Nyatanya setelah Rusia pergi, sesama mujahidin pecah kan gitu kan. Bukan itu kebangkitan Islam. Bukan kemudian banyaknya kursi yang kita kuasai. Andaikan 100% kursi kita kuasai, toh masjid masih sepi, tinggal kakek-kakek semua, apa itu menang? Apa itu bangkit? Kan gitu ya, misalnya. Jadi ini yang harus kita cermati. Kita khawatir nanti ada yang sangat ditakuti, misalnya oleh gubernur Inggris untuk daerah Mesir, ya, Samuel Zimmer misalnya. Mereka jelas-jelas mengatakan kita tidak takut. Kalau umat Islam yang memegang senjata, punya nuklir, punya ribuan tank, kita tidak takut. Tapi ada satu saja, anak muda, dia rajin ibadah, dia punya prestasi akademis, itu yang lebih kita takuti. Satu anak muda saja, ketimbang ribuan umat Islam mengambil senjata, kita tidak takut. Nah, ini yang harus kita cermati. Kita rujuk kepada surat Al-Kahfi ayat 13-14. Saya ingin coba mengembalikan konsentrasi kita kepada pilar-pilar kebangkitan umat Islam yang sesungguhnya apa sih? Yang kebangkitan itu apa? Apakah karena kemudian banyaknya kursi parlemen? Apakah kemudian banyaknya pertempuran dan seterusnya? Nauzubillah. Itu yang sama-sama harus kita cermati. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayatnya 13-14. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syarra. Inilah yang hari ini sedang ditakuti dan bagaimana caranya ditutup. Ada fenomena kebangkitan yang sesungguhnya yang sangat ditakuti tapi dialihkan supaya orang nggak ngeh atau paling tidak tenaga kita terkuras. Saya tantang mahasiswa, ayo saya bilang tugas kalian bukan demo tahu. Kalau harus kita demo, pertama kali itu tugas Pak Haji dan Bu Haji yang sudah latihan nyambit di Mina, di Wadulullah, di Wadul Usta, di Wadul Akhobar. Tugas kalian adalah belajar, prestasi akademis, riset, penelitian, karya ilmiah, supaya kami pergi haji bisa naik pesawat buatan kalian. Begitu. Kalian dosa 17 Agustus membiarkan panitia-panitia mengadakan lomba-lomba makan kerupuk saja 60 tahun. Nggak pernah ada lomba riset, lomba teknologi, lomba penelitian, lomba ngerakit komputer, radio, televisi, lomba bikin robot, macam misalnya. Makan kerupuk lagi. Dosa tuh mahasiswa yang nggak mau jadi panitia, saya bilang.
Ya paling tidak mulailah dari lomba baca cepat, ngeringkas buku, resensi, mengarang, karya tulis misalnya, mulai dari itu dulu. Kalau memang dianggap modalnya, saya bukan soal modal, soal kemauan gitu kan, dan seterusnya. Ini yang kemudian bahaya sekali. Saya bangga, saya bilang ada tim nasid sampai 10.000, tapi saya belum pernah dengar ada tim riset kecuali yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah juga. Tim nasid menurut ketua asosiasinya sudah 10.000 di Indonesia. Tapi kita belum pernah dengar satu saja ada tim riset, tim penelitian, tim karya ilmiah. Jangan-jangan ini sebuah jebakan lagi gitu. Sehingga kita berputar-putar terus. Masalah-masalah yang sangat artifisial. Ya. Nah, yang pertama adalah nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad ada kisah nyata. Innahum fityatun. Ya, innahum fityatun. Jadi jangan fityahnya saja tapi filosofinya kita ambil. Yaitu ada sekelompok anak muda. Kan mulainya dari ITB, dari UI kan. Yang kemudian juga baru mulai pesantren menyusul. Tapi kalau pesantren itu dibuat sebelum tahun 80-an belum tentu. Gitu. Saya juga hidup di kalangan pesantren juga di Jakarta ada dulu. Jilbab aja nggak pakai dia pesantren, pakai bergo namanya. Jadi seperti sapu tangan dilipat diagonal gitu kan, terus ditaruh di kepala, jadi kupingnya kelihatan, lehernya kelihatan, buntutnya ada di leher sini nih, di tengkuk. Itu bergo atau model pesantren tempo dulu, atau model kerudungnya tutut gitu, yang dinaikin turun lagi, naikin turun lagi, naikin turun lagi, tipis lagi pula, transparan. Kalau digituin rambut itu terkelihatan. Itu seperti itu dulu tahun 80-an pesantren juga. Jadi masjid kampus pun sebelum tahun 70-an nggak ada. Dimulai dari Ahmad Sadali yang kemudian dilecehkan dan seterusnya, pembangunan Masjid Salman dan seterusnya. Dulu orang sholat aja dikatain, diejek dan seterusnya. Nah, jadi yang kita ambil ada filosofinya bahwa yang disebut pemuda itu banyak ini, ya. Kita ambil satu saja yang paling sering diungkap, bukan soal usia yang penting. Bukan soal usia. Baik di Quran, di Sunnah atau di masyarakat juga tidak pernah bicara usia. Ya. Pemuda Pancasila itu udah pada punya cucu tuh rata-rata. Masih ngaku pemuda aja. Jadi bukan soal usia, tapi soal idealisme. Ada orang yang masih punya idealisme. Ada orang yang punya cita-cita ke depan, yang bukan hanya soal perut. Ada orang yang punya visi misi yang bukan hanya soal ngurusin dirinya, keluarga dan masyarakat juga dia pikirkan sampai kepada negara dan dunia ini. Ada orang yang merancang mimpi-mimpi. Ada orang yang sudah mulai membangun semangat. Di tengah-tengah orang-orang yang pesimistik, yang apatis. Itu sedikit tadinya jumlahnya di kampus. Ya. Gila sampai Soeharto mau dilawan kira-kira gitu ya. Takut. Sampai waktu itu ngaji pun sendal dimasukin. Ada seorang militer ditugaskan untuk ngerebek pengajian berjilbab. Akhirnya nggak berani. Kenapa? Karena jadi di peserta itu ada intel juga, perempuan juga pakai jilbab gitu. Namanya sudah terdeteksi satu tuh peserta pengajian. Begitu mau digubrak kagak berani yang gerbek ini. Kenapa? Karena ternyata menurut laporan salah satu peserta pengajian itu ada anaknya yang mau gerbek. Lalu bingung kan gitu kan. Anak militer pakai jilbab. Terus dilarang kan. Awal mulanya kalah terus kita persidangan karena orang tuanya nggak berani tanda tangan. Jadi anaknya saja yang maju menggugat Menteri Pendidikan waktu itu. Kalah terus dalam persidangan jilbab itu. Nah, begitu mulai masuk tahun 90-an berbalik, diawali dari Madiun. Kenapa? Anak jaksa yang pakai jilbab, nah lo. Terus Bogor kan gitu kasusnya. Dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini ada orang-orang yang pada saat itu dianggap gila barangkali. Dianggap gila. Sama seperti Nabi Nuh ketika membangun kapal di tengah daratan. Ya, jadi kalau ada orang yang protes, apa sih itu ruqyah, apa sih itu bekam dan sebagainya, jalan terus saja gitu kan. Dulu kan nggak pernah ada, ya sholat juga dulu kagak, masjid kampus juga dulu kagak. Emang ayatnya baru sholat, saya bilang gitu.
Jilbab juga dulu kagak, jalan saja. Tapi kalau udah rame, udah nyerang mereka ngomong. Gitu. Bahkan orang Timur Tengah sendiri, bukan Timur Tengah, maksudnya lulusan Timur Tengah sendiri anti ruqyah, heran saya juga. Saya nggak mau ngeladenin begitu-begitu karena dia menilai dari jauh aja gitu, nggak mau ngelihat dari dekat timbul vonis, ya salah jadi vonisnya kan. Masa orang yang nggak sadar, orang yang lagi sadar jadi tidak sadar katanya. Dokter saja mau apa tuh operasi dibius aja harus izin tanda tangan segala macam, itu mudah sekali orang yang tadinya lagi seger jadi tidak sadar. Nah, karena dia ngelihat dari jauh gitu kan, kagak mau nanya kita. Bahwa ketika dia lagi begini-begini berontak-berontak sadar, siapa yang kagak sadar? Tanya coba orang yang diruqyah. Sadar, dia tangannya bergerak sadar, dia ngomongin mulut ngaco sadar. Cuma dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Bukan tidak sadar, dia terus tangannya bergerak, dia lihat, mulutnya mau ngaco dia dengar. Cuma dia tidak bisa mengendalikan diri. Jadi tidak seperti orang pingsan, orang diruqyah itu. Dan seterusnya. Beda halnya memang dari awal sudah kesurupan, itu lain lagi gitu. Memang ada yang sudah masuk ke saraf, dia tidak sadarkan diri. Apa yang diucapkan tadi, itu lain lagi namanya kesurupan. Baik, jadi ada idealisme, ada sekelompok orang yang punya idealisme, biasanya disebut kalangan pemuda. Ini yang pertama, syarat yang pertama, gitu ya. Kalau tidak punya idealisme, nggak akan bisa. Semua orang juga berangkat dari mimpi-mimpi, ya. Tapi kalau kita tancapkan mimpi itu, visi itu kita tancapkan, kemudian tiap hari kita lakukan menuju arah titik itu, katakanlah 0,1% kita lakukan, kan 1000 hari sampai, gitu kan? Andaikan sehari kita lakukan 1%, berarti kan 100 hari selesai, kan gitu. Masalahnya mau nggak punya mimpi dulu, kan gitu. Setelah punya mimpi terus mau nggak melaksanakan ke titik itu? Kalau mau bisa, gitu masalahnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Yang kedua, amanu. Nah, jelas ya, ada namanya yaqazatur ruhiyah. Anak muda itu innahum fityatun amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam proses kesadaran ruhani bahwa selama ini saya beragama bukan karena ikut-ikutan, memang ada kesadaran penuh untuk melaksanakan. Kenapa saya harus sholat, kenapa harus pakai jilbab, kenapa saya harus begini dan begitu. Kalau yang dulu barangkali hanya sekedar ikut-ikutan karena didoktrin dalam sebuah pengajian tanpa ayat, tanpa hadis gitu. Pokoknya apa kata Kiai selesai udah urusannya kan. Termasuk saya alami. Ya Kiai, sholat Jumat wajib gak? Oh wajib sholat Jumat. Ya Kiai, hujan besar, oh gak wajib. Hujan besar kan gak wajib. Pak Kiai kan ada payung, oh ada payung wajib payung. Pak Kiai, payungnya bolong, oh gak wajib. Bolong. Pak Kiai udah ditambal, oh wajib. Jadi wajib gak wajib, sunnah makruh, gak pakai dalil, gak pakai ayat gitu. Terjadilah yang namanya ruhbani, kependetaan, kemudian figuritas, kemudian kultus. Jadi bukan kesadaran beragama, kesadaran bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Dia tahu nilai-nilai apa yang diamalkannya itu. Dia tahu hikmahnya, manfaatnya, filosofinya, kepentingannya, urgensinya. Sehingga orang yang beginilah orang yang siap menghadapi tantangan, dipecat, nggak apa-apa. Walaupun pindah ke Muhammadiyah waktu itu, ini yang bertahan ya, artinya yang masuk pintu gerbang dia nggak mau buka. Kalau yang masuk pintu gerbang dibuka sih nggak dipecat. Saya menyaksikan, walaupun luar biasa. Sampai saya bikin puisi, judulnya Pinguin nan Suci, karena kan orang berjilbab dari belakang kayak burung pinguin. Gitu. Masuk ke tempat panas dan gelap, masuk sekolah gitu kan, hingga terkelupas kulitnya. Maksudnya ada yang ngalah juga, akhirnya buka. Sedih banget saya itu ngelihat teman saya pakai jilbab masuk pintu gerbang, rasanya terbakar hati ini waktu itu. Tapi yang mau bertahan ya keluar akhirnya, dikeluarkan. Begitu. Kenapa? Karena tadi yaqazatur ruhiyah. Sampai di sekolah swasta Islam bukannya disambut seperti Nabi ketika ke Kuba, malah diejek. Kamu mau-mauan dipecat dari sekolah.
Cuma gara-gara jilbab. Saya juga di sekolah Islam nggak pakai jilbab. Ini karena peraturan aja saya pakai. Gitu. Belum, mohon maaf, belum waktu itu. Muhammadiyah belum berjilbab. Saya ingat sekali. Warna roknya itu hijau seperti ini. Lebih tua lagi. Nah, hijau seperti ini. Sendiri juga. Karena SMA saya juga berdekatan dengan SMA Muhammadiyah. Jadi ketika di kelas pun dia sendirian juga pakai jilbab, padahal udah di sekolah Muhammadiyah misalnya kan. Ini satu bukti lagi bahwa ada semacam kesadaran beragama. Jadi bukan soal politiknya, bukan soal Afganistannya, bukan soal Khomeini-nya begitu. Karena kalau soal itu malu kita sekarang. Eropa sudah mata uang bersama gitu ya. Kemudian sudah punya parlemen bersama, punya presiden baru, sudah jadi negara. Pengurus masjid ribut, pecah jadi dua tuh sama sekarang. Ada di Depok, dua versi, masjidnya satu, pengurusnya ada dua. Pengurus masjid aja pecah. Ini 27 negara bergabung jadi satu. Jadi kalau kita mulai kebangkitan Islam dari penguasa negara, babak belur kita hari ini. Ini yang harus kita cermati. Itu gara-gara sepak bola saling mengusir itu negara Islam baru-baru ini gara-gara ricu sepak bola saling mengusir duta besar. Luar biasa. Cuma gara-gara angin kan, kulit diisi angin gitu kan urusan. Sampai saling mengusir duta besar gitu. Nah, ini yang ditakuti saya katakan. Ini yang paling ditakuti, ada anak muda, mahasiswa, prestasi akademisnya tinggi, rajin sholat, berjamaah lagi. Waduh, ini kebangkitan Islam yang sesungguhnya gitu. Tapi kita 100% menguasai kursi, terus masjidnya sepi, apanya bangkit gitu kan. Aman kata mereka, tenang aja, kita masih lama kok menguasai dunia ini, jangan khawatir terhadap umat Islam. Kenapa ada bisa? Itu lihat aja, sholat subuh sepi, dia bilang gitu. Jadi sepanjang sholat subuh masih sepi di masjid, kita masih aman kata mereka gitu. Kita harus sudah khawatir nanti bahaya sekali kedudukan kita kalau masjidnya udah rame, baru kita terancam katanya begitu. Mereka ngomong begitu. Ngelihat lagi di Hajar Aswad, ya masih aman kita. Kenapa? Itu lihat nyium Hajar Aswad terbut-terbutan begitu, jatuh-jatuh, gubrak-gubrak, aduh, ada copet, ada esek-esek, masih aman. Sepanjang umat Islam tidak mampu mengatur nyium Hajar Aswad, sampai saat itu kita masih aman kata mereka. Tapi ketika umat Islam sudah antri, sabar, terus teratur, udah bahaya kita kan. Nah, ya, makanya kita kembali kepada simbol. Jangan sampai pakai jas, pakai dasi, terus nggak pakai kolor, kan malu kita ya. Ada pisang, kulitnya ditelan, isinya dibuang. Mana sih yang sebenarnya pilar kebangkitan Islam? Adanya kesadaran dari umat Islam untuk melaksanakan agama bukan karena keturunan, bukan karena lingkungan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena reward dari kantor, bukan malu sama teman, tapi betul-betul tumbuh dari dalam atas dasar keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pilar kebangkitan Islam. Tandanya apa? Masjidnya rame gitu. Nah, di mana mulainya? Di kampus sekarang masjid yang rame. Gitu. Di pesantren ada juga yang rame, alhamdulillah. Era 80-an yang dibangun. Tapi kalau era sono lama banget. Nungguin kiainya kagak datang, udah mau kesiangan nih subuhnya. Allahumma sholli wa sallim. Kagak komat-komat, gara-gara kiainya kagak datang. Maka saya katakan santrinya lebih baik dari kiai, pecat kalau perlu. Kan harus jadi contoh. Berarti harus nomor 1 datangnya dong. Apa itu bangkit kayak gitu? Nah, gitu ya. Di mana adanya? Di kampus. Kalau sholat Jumat, nggak tahu sekarang saya udah nggak diundang lagi, udah terlalu senior kali ya. Dulu di Juramanggu di Setan, ya. Jam 11 udah penuh tuh masjid dan rame kayak suara tahun. Baca Quran semua soalnya. Itu mahasiswa. Maka sekarang mereka-mereka yang aktif di pengajian sudah mulai ada eselon 3. Lihat saja sudah nanti diobrak-abrik ntar sebentar lagi di Departemen Keuangan. Mulai kebongkar korupsi sama korupsi sini. Apalagi Becukai udah menggeliat sekarang. Udah bongkar terus, melibatkan orang-orang penting itu, bukan sekedar mobil mewah,
tapi juga narkoba melibatkan orang penting juga ternyata. Berapa kali ketangkap, sampai ke perut pun ditelan ketangkap. Kenapa? Karena dulu dia aktivis STAN aja. Udah di perut kan? Dengar berita kan? Yang nyelam di perut, masih direksi. Itu bukan soal di perutnya, soal siapa yang jaganya dan siapa komandannya. Gitu. Kalau komandannya brengsek, yang jaga brengsek jangan di perut, di tangan juga gak bakal ketangkep. Mereka yang dulu aktivis STAN. Mereka dulu yang kita gembleng habis-habisan. Dan seterusnya. Jadi betapa pentingnya kita memelihara kesadaran beragama ini, yang kemudian alhamdulillah kami yang rasakan itu. Kalau Idul Fitri itu babak belur, Ramadan babak belur. Bagaimana cara memenuhi permintaan begini banyak di kantor-kantor ceramah yang udah nggak tanggup kita bendung. Jadi sekarang persoalannya adalah para dai-dai ini yang kemudian harus punya prioritas. Bagaimana dia mampu menduplikasi, mencetak orang lagi gitu. Sehingga kesadaran yang begitu sudah tinggi harus diimbangi dengan ketersediaan dai yang cukup. Ya, kalau dai-dainya ikut terpancing juga bermain di kursi-kursi, akhirnya ninggalin, susah diundang ke sini juga, ntar akhirnya kan repot. Padahal itulah kebangkitan sesungguhnya ketika mereka sudah sadar beragama. Kita serahkan saja yang di kursi itu orang yang politik, yang insinyur gitu kan. Ya, yang LC yang dari Timur Tengah udahlah jadi kiai saja gitu kira-kira gitu ya. Supaya di umat terlayani gitu. Saya babak belur sekali, apalagi Idul Adha udah pada stres itu panitia karena kan sebagian ustadz juga pada kabur ke Timur Tengah bimbing haji gitu. Saya kabur babak belur orang lapangan. Makanya saya jadwal udah 3 tahun sekali aja bimbing haji, jangan tiap tahun. Kalau enggak kasihan banget ustadz pada kabur semua Timur Tengah bimbing haji. Nah, ini sebuah fenomena kelangkaan ustadz hari ini luar biasa. Sebagai orang lapangan saya tahu persis betapa masih sangat kekurangan. Masih sangat kekurangan. Dan itu setiap zuhur Sudirman Tamrin itu pasti ada pengajian. Apalagi Ramadan udah makin jadi gitu. Di luar Ramadan saja selalu ada. Bareng bersama dengan kita sekarang nih di Sudirman Tamrin semua ada pengajian. Yang dulu tidak pernah kita pikirkan akan seperti ini kan. Subhanallah. Luar biasa. Baik, yang ketiga, amanu birabbihim wa zidnahum huda gitu. Nah, ini yang juga harus kita cermati. Wa zidnahum huda. Ada kami tambahkan kata Allah pada anak muda itu selain iman dia juga ada nilai lebihnya berupa petunjuk. Jadi ada titik yang dituju, ada visi misi, ada grand design yang dia miliki, ada target sasaran tujuan yang dia sepakati. Jangan kemudian nggak ngerti mau kemana kita melangkah. Negara kita kan bukan negara agama, ya. Negara kita kan juga bukan negara sekuler, ya. Negara kita kan juga bukan negara sosialis, komunis, ya. Negara kita kan juga bukan negara liberalis, kapitalis, ya. Negara kita kan juga bukan negara ini dan itu, iya. Jadi negara kita kan jadi negara yang bukan kan gitu ya. Nggak jelas kemana. Bukan ini, bukan itu. Sementara orang Yahudi tahun 1879 dia bikin kongres dunia pertama kali yang disponsori oleh gerakan Zionis, dipimpin langsung oleh Theodor Herzl di Basel, Swiss 1879. Mereka kumpul sedunia tokoh-tokohnya merumuskan grand design, blueprint. Kemudian dibukukan dalam sebuah kitab yang kita kenal dengan Protokolat Yahudi. Itu ada sebuah grand design bagaimana menguasai dunia. Jadi di kepala mereka masing-masing itu sudah punya visi dunia. Nah, sekarang umat Islam visi pribadi aja belum tentu punya. Ya mudah-mudahan kalau kita di sini sudah intensif ngaji udah ngerti lah. Coba tanya adik-adik kita yang SMA lagi nongkrong di halte yang wajahnya selengean. Gak usah bicara visi misi dah, yang sederhana aja. Ya, saya suka nanya tuh, Dek, kamu besok rencananya kegiatannya apa? Apa ya? Ya nonton kali, atau tontonan yang enak itu yang saya tonton. Kalau kamu Dek ngapain? Ya tergantung temen, ngajak kemana itu saya ikutin. Jadi udah tinggal 1 hari besok aja dia nggak tahu apa yang dilakukan. Tergantung acara TV, tergantung temen yang ngajak. Waduh, kiamat. Kalau umat Islam seperti itu,
Jadi orang nggak punya visi namanya kan, visi ke depan. Akibat nggak punya visi, nggak punya target sasaran tujuan, akibat nggak punya target, nggak punya agenda, nggak punya schedule, maka ya jadi apa saja yang besok dilihat, ya itulah yang dilakoni kan. Waduh, ngeri sekali kalau seperti itu. Nah inilah syarat atau pilar yang ketiga, bahwa kita harus menancapkan misi, kita harus menancapkan visi yang jelas kemana yang hendak dituju. Bahwa orang-orang tua kita zaman dulu tidak pernah niat untuk memetik kelapa ketika dia menanam. Ya. Ketika dia menanam, dikatakan ini nanti kelak buat anak saya atau cucu saya. Sebagaimana saya hari ini memetik kelapa karena ditanam oleh kakek nenek saya. Ada nggak kita punya pandangan seperti itu? Sebagaimana Nabi Zakaria ketika doa minta anak saja pakai visi gitu kan. Bukan karena pengen hiburan, pengen ngomongan, ya Allah saya nggak punya anak, nanti sepi rumah tangga, kasih dong ya Allah anak buat hiburan misalnya kan. Enggak. Ya, doa Nabi Zakaria surat Maryam ayat 5 dan 6. Doa minta anak karena usia sudah tua, belum punya anak, sama dengan Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, saya takut kalau nanti meninggal dunia tidak ada lagi generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan saya, ya Allah. Saya sudah tua, istri saya sudah tua, dan saya belum punya anak. Oleh karena itu ya Allah, fahabli min ladunka waliya. Saya kepingin kau berikan anak. Berikanlah saya anak. Yarisuni, yang sangat saya harapkan bisa melanjutkan perjuangan saya. Wa yaris min ali Yaqub, dan bisa melanjutkan perjuangan Nabi Yaqub. Waj'alhu rabbi radiya, dan ya Allah jadikanlah anak saya generasi yang kau ridhoi. Jadi punya anak saja dia harus punya nuansa perjuangan, nuansa dakwah, bukan sekedar ngebanyakin keturunan kan gitu. Dan lain-lain, masih banyak lagi yang disebut dengan huda, petunjuk itu banyak bentuknya. Tapi hari ini kita saksikan memang sudah mulai menggeliat orang-orang yang dalam aktivitasnya punya sasaran yang jelas, mau kemana dia, dengan terus melontarkan ide-ide, gagasan-gagasan yang ditancapkan dalam prinsip yang sangat kokoh. Kita lanjutkan lagi. Warabatna ala qulubihim id qamu, warabatna ala qulubihim, ketika kami ikat hati mereka, ya. Kami ikat hati mereka, artinya tidak punya kepentingan, gampang bersatu, sehingga udahlah, kita tidak terlalu banyak pembelaan. Ketika kita sulit diajak bersatu, udah pasti di dalamnya karena banyak kepentingan, gitu. Supaya mudah memajukan bersatu, maka kepentingan itu harus dikalahkan. Bukan nggak ada kepentingan pribadi, tapi jangan sampai kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan yang banyak, dengan kelompok, dengan golongan dan sebagainya, dengan umat yang harus kita utamakan. Jadi Allah yang mengikat hati, karena Allah yang mengikat hati, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa bainahum. Allah yang menyatukan hati kalian. Seandainya kalian berinfak mengeluarkan biaya seluruhnya di muka bumi ini agar kalian bisa bersatu, nggak bisa. Jadi bukan karena materi kita diikat, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka kita bermohon kepada Allah membersihkan dari berbagai macam unsur-unsur yang bisa merusak kepentingan. Dan itu biasanya anak muda yang tidak banyak kepentingan. Gitu ya. Kalau orang tua sudah terlalu banyak, nanti bagaimana? Kalau anak muda udah bagaimana nanti aja, kira-kira gitu. Nanti bagaimana tuh orang tua tuh? Nanti bagaimana istri saya? Nanti bagaimana jabatan saya? Nanti bagaimana kedudukan saya? Nanti bagaimana anak-anak saya? Banyak sekali resiko-resiko yang menghantui di depannya. Karena ada kepentingan tadi. Makanya anak muda juga kalau sampai dia masih polos tapi tidak punya pemikiran yang kuat, akhirnya kepolosan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang akan mengeruk keuntungan, gitu ya. Salah seorang tokoh ceramah di UI, saya kan sudah mulai ratusan juta buat kalian waktu demo-demo. Kaget si mahasiswa, loh kami tidak nerima apa-apa, siapa nerima? Waduh, geger dunia. Nah, tahunya ada calon yang nerima, calon demo. Maksudnya nggak dapat apa-apa, kasihan banget kan. Untung aja si tokoh itu langsung turun ke bawah, kalau nggak ketahuan.
Masuk dengan logonya, dengan polosnya, disangka ini demo murni, nggak taunya sudah pesanan semua. Sedih kita kalau kayak gitu. Jadi nggak cukup dengan kepolosan saja gitu, tapi harus dengan pengetahuan. Ini arahnya kemana nih kira-kira, baunya kemana nih? Baik ya, kita lanjutkan. Idqamu, ketika anak muda ini sanggup berdiri, di sini disebutkan Raja Dignatius ini melambangkan keberanian, berdiri di depan raja, maksudnya keberanian, gitu ya, berdiri di depan raja. Jadi memang harus ada keberanian. Dua saja, satu yang kita sampaikan bahwa percaya kepada takdir, takdir kematian, tidak akan maju atau mundur, siap mati kira-kira, maka jadi orang yang berani. Yang kedua, takdir rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di muka kecuali Allah jamin. Enggak ada orang tuh gara-gara enggak korupsi terus mati kelaparan, enggak ada. Kenapa dia mati gara-gara enggak korupsi? Enggak mungkin. Jadi yang korupsi bukan karena kelaparan, karena pengen hidup mewah, lihat aja. Yang kepala bank kepala ini kan korupsi. Orang yang hartanya udah 7 turunan korupsi. Jadi bukan nyari makan lagi kan korupsinya kan. Pejabat yang nimbun raskin itu bukan karena pengen takut kelaparan, karena pengen gaya hidup mewah. Mau bukti? Ya, barangkali kalau sering baca koran atau di Detikcom ya, 1 atau 2 saya sampaikan bukti hari ini. Ketika launching komunikator Nokia 9500 dulu ya, itu udah langsung melesat. Yes! Indonesia nomor 1 di dunia terbesar pemakai komunikator. Di Jepang malah 0, belum ada pakai komunikator. Begitu BlackBerry, kalau saya sukanya mas strawberry aja dah, di launching, Indonesia sekarang sudah menempati urutan kedua sedunia. Jumlah pemakainya 700.000, di bawah Amerika 1 juta. Amerika memakai BlackBerry 1 juta. Dan tahun 2010 nanti diramalkan dengan optimis oleh para pebisnis, Indonesia akan mengalahkan Amerika jumlah pemakai BlackBerry-nya. Ini contoh saja yang paling ringan gitu ya, bahwa memang betapa budaya konsumeris, budaya gengsi di Indonesia tuh parah banget udah gitu ya, norahnya nggak ketulungan lah kira-kira gitu ya. Padahal jumlah penduduk Amerika jauh lebih banyak, terus tingkat ekonominya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Tapi ya itulah, udah nasib kita. Nah, apabila kita punya keyakinan dua ini, ya yakin akan nyawa di mana saja, kalau ada waktunya mati ya mati, gitu kan, di istana, di rumah sakit mati juga. Kemudian yang kedua, yakin akan rizki yang Allah berikan, di mana saja Allah akan jamin, maka insya Allah timbul keberanian. Dan inilah yang kemudian masih di akhir-akhir pergolakan dalam pemikiran saya, ketika saya harus berhijrah non jauh di sana di Subang. Kenapa pergolakan pemikiran? Karena biar bagaimanapun ini kampung, sepi di atas gunung, dan saya harus bekerja Senin, Selasa, Rabu, plus Kamis kalau lagi nggak di XL saya harus masih di sana sebenarnya. Ngerti ya Pak ya? Biasanya zuhur, Senin, Rabu itu ada di Sudirman Tamrin gitu ya. Yang setengah jamnya pakai pulsa premix kan gitu kira-kira. Setengah jam bisa 2 bulan di sini gajinya kan gitu kira-kira. Tapi kalau kita berpikir itu, akhirnya babak belur. Nggak ada orang yang mau serius menangani pesantren. Kira-kiranya. Padahal ini proyek strategis, menggarap anak-anak muda yang siap kita doktrin menjadi seorang pejuang nantinya kan gitu. Maka bismillah, kita yakin Allah akan berdiri dari jalan manapun. Gitu. Toh di sana masih banyak daun-daun yang bisa kita petik, direbus. Bismillah. Gitu. Udah ratusan miliar proyeknya Pak, alhamdulillah. Tanahnya sudah 170 hektar. Ya. Alhamdulillah, mondar-mandir saya masih bisa, banyak yang jemput. Gede-gede lagi mobilnya. Kursinya ada 50 kursi itu. Warnanya mobilnya itu ada yang putih, Kramat Jati, ada yang kuning. Itu warga baru gitu kan. Terus di-upload sampai di Kota Subang, di-upload lagi.
dengan supir yang lebih kecil, mobilnya hijau, angkot. Jadi banyak supir saya sekarang, alhamdulillah. Proyeknya sih ratusan miliar gitu, tapi pulang pergi naik bis aja. Karena apa? Karena saya tidak mau terjebak lagi dengan kenorahan-kenorahan gitu. Baru ratusan juta aja udah mobilnya gagah banget kita lihat gitu. Lagi pula nggak ada orang yang infak terus ini buat bapak, buat mobil, nggak ada sampai sekarang. Ini buat pesantren, ya kita salurkan semua, nggak akan kita sunat. Ada nyumbang gor 1 miliar, kita tambahin karena tanggung. Kegajian ini gor 1 miliar, tambahin 400 juta, jadi gor dengan indah buat olahraga anak-anak. Punya gor kita. Ada nyumbang misalnya 700 juta, begitu kita bikin gambar, ternyata ini 1,2 miliar, tambahin kan gitu. Bukan yang lagi kita sunat. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dengan dua keyakinan itu, yakin akan nyawa di tangan Allah, yakin akan takdir rizki, insya Allah kita jangan berani. Fakolu, nah ini repot ini kalau ada fakolu nih, panjang ya, mepet. Bukan sekedar berdiri di depan raja, tapi dia punya solusi gitu. Itu kamu ketika anak muda itu berdiri di depan raja, fakolu, kemudian dia bisa berbicara, berteriak di depan raja. Apa artinya? Ada solusi. Bukan sekedar ngacak-ngacak, terima bongkar nggak terima pasang. Waduh repot ini kan. Nggak ada yang mau kalau bengkel cuma terima bongkar doang. Jadi kita tidak modal semangat doang gitu. Tapi ada nggak solusi yang sudah kita pikirkan, ada di kepala kita, kita siap gulirkan. Solusi Islamnya bagaimana? Ketika bicara soal kemiskinan, ketika bicara soal ekonomi, ketika bicara soal pendidikan, nah, kita bagi tugas. Ya biarlah teman-teman semua yang masuk ke tengah, silahkan di arena politik. Saya ingin mengambil porsi saya sebagai orang yang dulu di Fakultas Tarbiyah belajar pendidikan. Saya ingin menggeluti sesuai dengan bidang saya. Karena ada katanya perguruan tinggi yang fleksibel banget di IPB, institut fleksibel banget katanya. Gitu. Jadi lulusan IPB ada jadi bankir, ada jadi... Saya punya teman betul-betul ini. Dia bilang, Pak, ini sarjana IPB. Saya siap Pak, Bapak suruh apa aja saya bisa. Komputer saya bisa, motor saya bisa Pak. Apa aja, satu jangan suruh saya apa pertanian. Gimana sih kamu? Nah, karena latar belakang saya dulu di IAIN Fakultas Tarbiyah itu pendidikan gitu kan. Maka kalau diajak bicara pendidikan, ayo saya siap gitu. Atau mau bikin pesantren, ayo siap saya siap jadi konsultan dan seterusnya. Jadi harus ada umat Islam yang menjadi pakar, tetapi tidak sekedar pakar, terbingkai oleh Islamnya. Kalau dia pendidikan, dia ngerti pendidikan Islam. Kalau dia ekonom, dia ngerti ekonomi Islam. Kalau dia politik, dia ngerti politik Islam kayak apa. Gitu. Sehingga dia bisa mengeluarkan solusi. Itu fakolu ketika dia sanggup berada di depan raja, terus dia ngomong begitu. Apa solusinya? Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Itu artinya menolak sekuler gitu. Tuhan kami berkuasa di langit dan bumi. Itu solusinya. Jadi Allah yang akan mengatur di langit dan bumi, di masjid, di luar masjid, di parlemen, di pasar, di kantor, Allah ngatur kan gitu. Jadi kita punya solusi Islam maksudnya di sini. Bukan kemudian di masjid dia bicara husuk banget, seolah-olah hebat, tapi ketika keluar masjid dia lupa dengan ajaran Islamnya. Nah ini namanya sekuler gitu. Jadi Tuhan boleh di langit saja, nyanyi-nyanyi saja di masjid, muja-muji, selesai itu bebas, makan bebas, minum bebas, pakaian bebas, pergaulan bebas, ekonomi bebas, pendidikan bebas, na'udzubillah. Kita tidak ingin seperti itu, karena Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Allah Tuhan kami yang berkuasa di langit dan bumi, berarti kita siap menerima otoritas tunggal Allah untuk mengatur diri kita dalam seluruh aspek kehidupan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Makanya saya katakan selalu kepada mahasiswa, kalau kalian kerjaan cuma demo mulu, kapan kalian bisa profesional? Kapan kalian bisa membangun teknologi kita? Kapan kalian bisa membangun pesawat terbang supaya orang Islam ini pergi hajinya pakai pesawat? Kan 35% komponen OEM itu buat pesawat. Siapa yang menikmati? Boeing dan Airbus kan gitu ya. Terus sampai di Mekah kita nginep di mana? Di hotel. Apa hotelnya? Ada Hyatt, ada Le Méridien, ada Intercontinental, ada Sheraton. Kan begitu. Kemudian kita pakai mobil di sekitar Mekah. Ada Mercy, ada
GMC itu Amerika kan. Terus kalau mau bis sekarang udah Korea sama Cina, di Yutong dan sebagainya. Sampai oleh-oleh saya bilang, onta yang dipencet bunyi marhaban tuh kan, onta marhaban Cina. Sejadah Cina, mukena, ya Tanah Abang mukena Cina. Apa saja udah mereka. Ada jamaah haji saya yang agak serakah dikit, dia bawa onta sebanyak-banyaknya. Akhirnya diblesekin ke koper semuanya, padahal onta tuh nggak boleh kejepit gitu kan. Akhirnya sepanjang jalan tuh koper marhabanan mulu gitu. Wah, nih koper pahalanya besar nih. Ada apa? Oh, onta pada kejepit gitu. Di marhabanan terus dia. Yang tempat jumroh udah berapa lantai? 5 lantai sekarang. Siapa konsultan pemenangnya? Inggris. Boneka full lah. Ini yang malu banget kita ya. Boneka berjilbab. Kok harus mereka juga yang mikirin gitu loh. Akhirnya mereka jadi milioner sekarang. Ada dulu Barbie kan gitu ya. Boneka telanjang lah ibaratnya gitu kan. Buka aurat. Terus mereka melihat umat Islam senang pakai jilbab. Loh mereka duluan yang ngeluarin ide itu. Karena bagi orang Arab barangkali boneka itu haram, patung kan dianggap gitu. Akhirnya mereka yang bikin boneka full lah. Orang Inggris juga kaya mendadak. Kok kita pakai jilbab mereka jadi kaya gitu. Kita pergi haji mereka jadi panen kan gitu ya. Ini betapa mahasiswanya tumpul gitu. Peluang di depan mata. Insya Allah dalam kesempatan kita akan bicara panjang lebar soal bagaimana membangun kreativitas. Sehingga ada peluang-peluang yang ada di depan kita bisa tangkap. Jangan kita yang punya aktivitas tapi orang lain yang mengambil keuntungan. Kita tidak bermaksud untuk kemudian mendikotomiskan, kemudian membuat polarisasi dan menanamkan rasa dendam benci terhadap golongan. Bukan itu yang saya maksud. Tapi mengoptimal potensi kita. Jangan mandek begitu. Kalau 17 Agustus makan kerupuk lagi, goyang dompet lagi, aduh luar biasa. Kalau kampanye itu lagunya Wakuncar, goyang dompet, kemudian kucing garong, SMS. Itu kan namanya bukan mendidik politik, membodohi masyarakat. Ya, siapapun yang mau menang dalam pilek, dalam kampanye, dia bisa terpilih, gampang caranya. Sewa aja bokong-bokong yang bisa ngebor, gitu kan. Itu kan banyak yang hadir, gitu, menang. Kalau caranya begitu, nggak bangkit-bangkit umat Islam ini. Sebentar hiburan. Jadi saya tidak bermaksud untuk menanamkan dendam, tidak gitu. Tapi kenapa mereka bisa maju? Karena mereka siang malam bekerja, gitu ya. Umat Islam kita lihat ada di samping got, pinggir got, samping warteg, gonjreng-ganjreng, di pos hansip, gonjreng-ganjreng, di tengah-tengah mall, di halte-halte, di mana-mana nongkrong kita lihat. Saya pelototin tuh, nggak usah ke Jepang, di Malaysia aja nggak ada yang nongkrong. Apalagi di Jepang nggak ada orang nongkrong. Kalaupun ada di pub ya di pub itu aja cukup udah. Kalau kita kan nggak cukup, ada di pub juga, ada di Kalambol juga, ada Girian, ada juga yang di pinggir got, samping warteg, nongkrong ada di mana-mana. Gimana mau dikatakan bangkit kayak gitu? Nah, mudah-mudahan dengan pilar inilah kita sekarang sudah mulai kembali lagi ke fokus gitu. Jangan terpengaruh lagi dengan isu-isu kudeta. Wah, berarti ini Islam menang. Hati-hati gitu. Kalau udah isu itu kita babak belur nanti. Jadi kemenangan Islam bukan karena kudeta, bukan karena menguasai parlemen dan sebagainya, tapi masjidnya penuh, gitu ya. Kemudian risetnya maju, teknologinya menggeliat, ekonominya maju. Nah sekarang ekonomi apa coba? Jeruk aja udah mana-mana, di kampung-kampung itu udah ekspor semua. Buah-buah masuk ke hutan-hutan, buah ekspor, mengerikan. Bangkok pokoknya deh, durian, Bangkok, ya, lengkeng, Bangkok, ayam. Bangkok, pokoknya Bangkok hebat, gede-gede. Tinggal orang Bangkok masih kecil, nanti orang Bangkok disuntikin jadi gede juga. Gitu. Mungkin yang barangkali ya, saya nggak kelihatan jamnya. Jam saya mulai kecepatan. Jam berapa? Akhirnya belum bisa lagi dialog karena sudah kelewat. Ya. Di lain kesempatan kita akan coba. Saya duduk di sini, jangan ngomong, langsung dialog aja. Ya. Kalau ngomong direm gitu ya. Mudah-mudahan kita mengerti itulah sebenarnya kebaikan Islam yang hari ini sebenarnya sedang ditakuti. Dan kita tidak akan terpengaruh oleh berbagai pengalihan isu yang justru malah akan mendiskreditkan umat Islam sendiri dengan isu teroris dan sebagainya. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita hari ini, karena waktu juga terbatas, mungkin sesi dan jawab kita sempatkan